Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 dari kelas MN17C akan memaparkan atau menjelaskan tentang tugas teori pengambilan keputusan pada KP Kenalin Ini Kopi. Perkenalkan, nama saya Silvi Widianti dan dua rekan saya yaitu Nadia Gustia Fitri dan Ovilia Sugiarto dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Hajah Neti Nurlenawati MM. Selanjutnya langsung aja kita ke tujuan, yaitu tujuan pertama mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UMKM KP Kenalin Ini Kopi. Yang kedua ada membuat alternatif keputusan dari permasalahan yang terjadi pada UMKM sosis bakar. Terus yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dan kondisi beresiko dan tidak pasti. Langsung aja ke pembahasan, yaitu identifikasi masalah KP Kenalin Ini Kopi. KP Kenalin Ini Kopi memasarkan produknya melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan terdaftar di GoFood juga. Dari pengamatan observasi dan pengambilan yang kami lakukan, terdapat beberapa masalah yang ada pada UMKM tersebut. Di antaranya ada pengamatan lingkungan. Nah, pengamatan lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan lingkungan internal. Kekuatannya yaitu tempatnya yang kekinian, bahkan ada indoor dan outdoornya, menjadikannya berbeda dari tempat yang lainnya. Lalu ada kelemahannya di sini, itu pegawai yang kurang ketika banyaknya pembeli yang datang menyebabkan kewalahan. Pegawai karena jam shift yang berbeda dan tamu yang paling banyak datang pada saat malam hari, sehingga karyawan yang berjaga malam hari bisa kewalahan. Terus ada lingkungan eksternalnya, yaitu peluang. Nah, peluang dari Kenalin Ini Kopi mampu memenuhi keinginan konsumen dan penyeduhan kopi asli. Selanjutnya ada ancaman mesin kasir yang dimana sistemnya sewa dengan menggunakan aplikasi, dimana sistemnya kerjasama antara perusahaan kasir dan perusahaan dagangannya, sehingga menggunakan tablet dalam transaksi dan juga barunya penggunaan dalam mesin kasir, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam transaksi penjual dan pembeli. Adanya plus dan minus, yang proses pengertiannya karyawan dalam mesin kasir tersebut masih kurang paham. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu interview atau wawancara melalui percakapan atau tanya jawab dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang mendalam tentang KP Kenalin Ini Kopi. Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia melalui pengamatan dan hasil wawancara yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti pada KP Kenalin Ini Kopi. Di sini juga dijelaskan peralatan dan perlengkapannya. Peralatan dari KP Kenalin Ini Kopi menggunakan galon, toko pemanas, toko leher angsa, kulkas, driver, grinder, delter, kursi, meja, timbangan, sound system, gelas, sendok, celemek. Dan perlengkapannya yaitu ada susu murni, full cream, creamer, vanilla topping, kopi, dan green tea. Selanjutnya ada pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama ada modal. Nah, kurangnya modal dari usaha KP Kenalin Ini Kopi tersebut bisa diatasi dengan meminjam modal pada investor atau bank tertentu yang menyediakan layanan kredit dengan bunga yang tidak terlalu besar dan mudah. Yang kedua ada kondisi pasar. Dengan adanya kopi asli di KP ini, sedikitnya pesaing atau tidak adanya pesaing yang muncul dalam bentuk asli menu KP ini. Dan maka dari itu, kami juga akan melakukan inovasi, bahkan tidak adanya dalam bentuk khas asli dalam kopi ini. Tapi juga kami ingin agar kopi ini membuat botol atau gelas khas dari bentuk utama menu kopi ini, agar terlihat oleh konsumen sebagai daya tarik dalam produk menu utamanya, yaitu khas kopi asli tersebut. Yang ketiga ada lingkungan. Dengan banyaknya konsumen yang belum mengetahui KP Kenalin Ini Kopi, bisa kami sosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Karena seiring perkembangannya zaman, semua konsumen pasti mempunyai media sosial tersebut untuk dapat menarik minat pembelinya. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan pada kondisi beresiko. Yang pertama menggunakan metode EMP atau Accepted Monetary Value. Alasannya, metode tersebut membantu kami dalam pertimbangan-pertimbangan dengan menggunakan pengambilan keputusan pada kondisi beresiko EMP. Diuraikan, maka keputusan yaitu mempertahankan barista yang telah dilatih tanpa menambah barista baru, karena dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit membuat waktu lebih efektif. Lebih paham mengenai tentang usaha kenalin ini kopi tersebut dan akan diperoleh hasil porsi yang sama dengan mengkolaborasikan barista lama dan barista baru. Di sini juga kita memiliki data penelitian antara barista baru dan barista lama. Yang pertama ada barista baru. Ketika ramai, barista baru memiliki konsumen yaitu 50 konsumen, dan ketika sepi, barista baru memiliki 15 konsumen. Sedangkan barista lama ketika ramai yaitu memiliki 33 konsumen, dan ketika sepi yaitu memiliki 20 konsumen. Kolaborasi keduanya yaitu 60/20. Maka keputusan yang kita ambil yaitu dari 3 alternatif tersebut, 2 pilihan yang sama hasilnya 20 porsi cup kopi. Dari 2 hasil tersebut harus dipilih salah satu yang terbaik. Dan maka perlu adanya pertimbangan yang harus berdasarkan pemikiran logis dan mencari data untuk memilih salah satu barista tersebut. Bila mempertahankan keduanya, perlu adanya pertimbangan dengan memikirkan beberapa pengeluaran jika mempertahankan keduanya, disertakan dengan keuntungan tiap porsi yang ada dalam KP tersebut. Setelah melakukan pertimbangan tersebut, dapat diuraikan bahwa keputusannya adalah mempertahankan barista lama yang sudah cukup terlatih tanpa menambah barista baru, sehingga membuat waktu lebih efektif, bahkan juga lebih paham tentang tata cara membuat kopi dengan selera para konsumen. Kesimpulannya yaitu identifikasi masalah yang terjadi pada KP Kenalin Ini Kopi. Adanya beberapa sebab, tetapi secara ringkas permasalahan yang terjadi secara internal dan eksternal dalam perusahaan tersebut yaitu salah satu permasalahan yang cukup mempengaruhi usaha KP Kenalin Ini Kopi adalah kondisi masih awamnya masyarakat terhadap komposisi kopi asli. Kopi Kenalin Ini Kopi mengambil bahan sedemikian rupa dari letak pembuatan kopi atau hasil yang asli dari kopi tersebut. Masyarakat dan konsumen masih belum memahami dan membedakan rasa dari kopi asli karena banyaknya tiruan kopi asli dalam bentuk apapun, bahkan dengan harga yang relatif murah. Hal inilah yang membuat KP Kenalin Ini Kopi harus terus-menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang kopi asli dan menjadikannya ikon pada KP Kenalin Ini Kopi. Alternatif keputusan yang bisa digunakan untuk meminimalisir permasalahan dari UKM tersebut adalah dengan melakukan pemasaran produk secara online lebih luas dengan layanan antar jemput makanan seperti delivery, bahkan bisa membuat drive-thru bagi yang hanya membeli tanpa duduk agar lebih efektif untuk memudahkan konsumen memesan produk tersebut. Metode pengambilan keputusan yang kami gunakan adalah EMV karena metode tersebut sangat membantu dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan salah satu dari barista kami atau barista lama dan barista baru. Segitu aja presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.